Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak Dr. Muhammad Andriana Gafar, MMPD, selaku dosen dari mata kuliah kali ini, kurikulum dan pembelajaran. Dan kita dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang pengertian dan konsep kurikulum. Dan di sini ada anggota kelompok, ada Aulia Zulfani Rosdi, Kinta Albani Mukti, dan Ilham Febriansyah. Di sini ada definisi kurikulum. Untuk kata kurikulum baru populer di Indonesia sejak tahun 1950 dan dipopulerkan oleh para ahli yang menyelesaikan pendidikan di Amerika Serikat. Secara harfiah, kata kurikulum berasal dari bahasa Latin curriculate yang bermakna bahasa pelajaran. Sejalan dengan berkembangnya teori dan praktik pendidikan, kata kurikulum memiliki banyak definisi dari sudut pandang orang yang berbeda. Berikut ini beberapa pendapat mengenai kurikulum tahun 1916 sampai 2005 yang dapat dikembangkan sebagai definisi dari kurikulum. Yang pertama ada definisi kurikulum menurut Hasan tahun 2011. Pertama, kurikulum adalah sebuah gagasan atau ide. Kemudian kurikulum adalah sebuah perencanaan tertulis yang merupakan perwujudan dari dimensi yang pertama. Kemudian kurikulum adalah sebuah aktivitas realita atau penerapan kurikulum yang merupakan pelaksanaan dari dimensi yang kedua. Kemudian kurikulum adalah hasil konsekuensi dari dimensi yang ketiga. Kemudian di sini dilanjut menurut ahli atas nama Inlow tahun 1966, kurikulum adalah suatu seluruh upaya yang disusun sekolah dalam membimbing siswa-siswanya memperoleh hasil dari kegiatan pelajaran yang telah ditetapkan. Kemudian ada menurut G. Galen Saylor and William M. Alexander tahun 1966 dan tahun 1974. Kurikulum adalah semua kesempatan belajar yang disediakan oleh sekolah. Sebuah rencana untuk menyediakan serangkaian kesempatan belajar untuk mencapai tujuan pendidikan yang luas dan tujuan spesifik terkait untuk populasi yang dapat diidentifikasi yang dilayani oleh satu pusat sekolah. Kemudian ada menurut The Plowden Report, Brace, tahun 1967, kurikulum dalam arti sempit terdiri dari mata pelajaran yang dipelajari pada periode 1898 sampai 1944. Fungsi kurikulum terbagi menjadi 7. Yang pertama yaitu fungsi kurikulum agar tujuan pendidikan tercapai. Kurikulum adalah alat atau upaya agar berbagai tujuan pendidikan yang diinginkan oleh sekolah dapat tercapai. Yang kedua yaitu fungsi kurikulum untuk anak. Kurikulum merupakan organisasi belajar yang disusun dan dipersiapkan bagi siswa untuk pendidikan mereka. Yang ketiga, fungsi kurikulum untuk guru. Fungsi kurikulum bagi guru terdiri jadi 2, yaitu yang pertama menjadi acuan kerja dalam menegosiasikan, menyusun pengalaman belajar untuk siswa. Dan yang kedua yaitu sebagai acuan kerja dalam menyusun kegiatan belajar mengajar. Yang keempat yaitu fungsi kurikulum untuk pembina sekolah dan kepala sekolah, yaitu yang pertama menjadi acuan melaksanakan fungsi supervisi dalam memperbaiki situasi belajar. Yang kedua menjadi acuan dalam melaksanakan fungsi supervisi dalam menciptakan situasi yang dapat menunjang situasi belajar anak menjadi lebih baik. Yang ketiga menjadi acuan dalam pelaksanaan fungsi supervisi dalam membantu guru agar situasi belajar dapat lebih baik. Yang keempat menjadi acuan dalam pengembangan kurikulum selanjutnya. Dan yang kelima menjadi acuan dalam mengevaluasi kemajuan proses belajar mengajar. Yang kelima yaitu fungsi kurikulum untuk orang tua murid. Orang tua bisa mengupayakan kemajuan anaknya. Yang keenam yaitu fungsi kurikulum untuk kepala sekolah pada tingkat di atasnya, yaitu mempersiapkan guru dan memelihara keseimbangan proses pendidikan. Yang terakhir yaitu fungsi kurikulum untuk masyarakat dan organisasi. Lembaga atau perusahaan yang memakai lulusan sekolah, yaitu pemakai lulusan turut membantu kelancaran dalam melaksanakan program pendidikan di mana kerjasama antar pihak orang tua, sekolah, dan masyarakat sangat dibutuhkan. Konsep kurikulum. Konsep subjek akademis. Kurikulum subjek akademis berasal dari pendidikan klasik yang memiliki orientasi pada masa lalu. Para pemikir masa lalu menemukan semua nilai-nilai dan ilmu pengetahuan ini. Kurikulum ini berpusat pada isi pendidikan, di mana belajar ialah memahami sebanyak-banyaknya ilmu. Model konsep kurikulum merupakan model yang paling tua di mana guru berperan penting untuk menyalurkan informasi materi pelajaran, memahami bidang studi yang diajarkan dengan menjadi contoh bagi siswa. Guru harus memperhatikan apa yang disampaikan dengan cara menyampaikannya. Kurikulum subjek akademis berfokus pada proses belajar, mengajar, dan materi ajar. Konsep kurikulum.
kurikulum humanistik. Para ahli pendidikan humanistik mengembangkan kurikulum humanistik siswa menjadi pusat kegiatan pendidikan pada kurikulum humanistik. Guru dan siswa harus memiliki hubungan emosional yang baik. Guru menyampaikan materi dengan menarik dan dapat menciptakan situasi yang mempermudah proses belajar mengajar. Kurikulum rekonstruksi sosial. Kurikulum rekonstruksi sosial memiliki perbedaan dengan model kurikulum lainnya, di mana kurikulum rekonstruksi sosial berfokus pada berbagai masalah masyarakat. Pendidikan merupakan kegiatan bersama, bukan pribadi. Interaksi atau kerjasama terjadi antara siswa dengan siswa, siswa dengan guru, siswa dengan sumber belajar lainnya, dan siswa dengan berbagai orang lingkungan. Dan di sini untuk kesimpulannya, maksud dari pengertiannya, kurikulum adalah rencana dan pedoman yang mengatur tujuan, isi, metode, dan evaluasi pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Konsepnya adalah kurikulum dapat dipahami sebagai rencana terstruktur, pengalaman belajar siswa, dan sistem yang mengintegrasikan komponen pendidikan. Dan untuk prinsipnya, fleksibel, relevan, efisien, dan berkelanjutan. Menyesuaikan dengan perkembangan zaman, kebutuhan peserta didik, dan kondisi lokal. Dan untuk tujuannya, mengembangkan kompetensi dan potensi siswa agar menjadi individu yang berpengetahuan, terampil, dan bertanggung jawab dalam masyarakat. Dan kita sudah selesai untuk presentasinya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari kita semua, dari kita bertiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.